Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Sorry ya, udah lama Mentor Keuangan nggak bikin video, soalnya di kantor lagi banyak kesibukan. Nah, sore ini kita akan ngobrol sedikit, diskusi sedikit tentang yang namanya latte factor. Oke, latte factor ini bukan sebuah variasi minuman kopi ya, biasanya cafe latte gitu. Memang terinspirasi dari latte, yaitu kalau bahasa Italia susu ya, tapi maksudnya kopi latte atau kopi susu yang sering kita minum. Mungkin nah ini karena dicetuskan pertama kali oleh David Bass, seorang motivator dan perencana keuangan dari Amerika. Di Amerika ada kebiasaan di sana itu kalau seorang pekerja itu pagi udah pada minum kopi duluan, hampir setiap hari seperti itu. Jadi sehingga latte factor ini sering disebut sebagai sebuah faktor atau sebuah kebiasaan yang sering dilakukan hampir setiap hari, itulah sering dilakukan, sehingga bisa menjadi bocor halus dalam hal keuangan. Itulah kenapa disebut latte factor. Nah, kalau di Indonesia bagaimana nih? Kita coba lihat yuk. Nah, kita ambil contoh misalnya rokok. Kalau setiap bungkus harganya Rp25.000 dan kita merokok setiap hari 1 bungkus, maka menghabiskan Rp9 juta. Kalau sebungkus bisa seminggu bisa mungkin menghabiskan 2 bungkus, maka setahun Rp2.600.000. Itu rokok. Kalau kopi susu mungkin ini yang 250 ml ya, yang botolan atau yang cup. Mungkin nggak tiap hari kali ya, mungkin seminggu 3 kali. Nah, kalau seminggu 3 kali maka setahun bisa kita habiskan Rp3 juta. Kopi di kafe, nah ini mungkin ada yang seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya. Nah, ini bisa habiskan Rp5.200.000, atau kalau seminggu sekali Rp2.600.000. Atau mungkin ada teman-teman yang selama tiap kali masuk kantor bisa habis Rp13 juta dalam 1 tahun hanya untuk Rp5.200.000 untuk kopi susu. Tadi kita ngomong kafe ya, sorry bener. Tiap hari ke kafe misalnya di kantornya ada kopi kafe yang kekinian gitu ya, habiskan Rp50.000 setiap hari kerja, maka setahun dia akan menghabiskan Rp13 juta. Air mineral yang kelihatannya mungkin murah ya, setiap botolnya bisa Rp5.000, atau kalau belinya di hotel bisa lebih ya, kalau di restoran harganya bisa lebih. Kalau tiap hari kita beli air mineral ini, bisa setahun kita habiskan Rp1.800.000 ya. Kalau seminggu sekali kita beli air mineral itu di toko gitu, supermarket, kita habiskan dalam setahun Rp260.000. Cemilan, kalau tiap hari kita beli cemilan yang hanya harganya Rp10.000, setahun kita bisa habiskan Rp3.600.000. Kalau cemilannya mungkin kurang nih Rp10.000, teman-teman ada yang Rp25.000 mungkin ya. Berapa nih? Setahun jadi Rp9 juta ya. Kalau seminggu 2 kali belinya Rp2.600.000. Jalan tol, untuk tolnya mungkin bisa Rp40.000 mungkin. Kalau tol dalam kota Jakarta itu kalau nggak salah Rp10.000 ya. Misalnya pulang pergi Rp20.000 misalnya. Nah, setahun Rp7.200.000. Ini karena dia seminggu 5 hari kerja ya, maka dalam setahun menghabiskan Rp5.200.000. Itu kalau tol dalam kota. Kalau lewat tolnya tol Jor yang sekarang Rp16.000, kalau kali 2 Rp32.000, maka dalam setahun bisa habiskan Rp8.300.000. Bank ini untuk transfer dan administrasi. Ini kalau ini biasanya per bulan kali ya, per bulan mungkin Rp25.000 ya. Tapi kalau Rp25.000 plus biaya transfer kadang mungkin bisa Rp50. Kalau tiap bulan dilakukan bisa Rp600.000. Online food, nah ini
Ini lumayan juga ini, walaupun pandemi sekarang ya kita susah keluar, tapi dengan adanya online food itu akan memudahkan memang di satu sisi, tapi kalau tidak dijaga dengan baik, diatur, ditahan, maka jatuh-jatuhnya kita akan banyak sekali pembelian makanan yang mungkin tidak kita butuhkan. Jatuhnya hanya beli cemilan seperti ini ya, jajan. Taruhlah Rp50.000 setiap kali pembelian. Mungkin seminggu 2 kali, maka dalam setahun kita akan habiskan Rp5.200.000. Online transport, nah ini mungkin menjadi kebutuhan sebenarnya ya. Tapi di beberapa contoh di web yang saya baca, kebanyakan menyertakan online transport. Saya pribadi kurang begitu setuju bahwa ini adalah latte faktor, tapi ini adalah jatuhnya masuk kebutuhan transportasi bulanan Anda. Tapi oke lah, kalau kita masukkan ini sebagai latte faktor, misalnya sekali ini PP ya, mungkin 12,5 kali 2, 25.000. Kalau tiap hari, maka dalam setahun menjadi Rp9 juta. Nah, saya lebih tertarik bahas yang ini nih, makan di mall. Dulu kita mungkin sebelum pandemi bisa sering sekali ya pergi ke mall ya, seminggu sekali. Dan biasanya kalau sama keluarga mungkin ada acara makan siang atau makan malam atau nonton bersama. Taruhlah sekali pergi ke mall itu bisa habis 100.000. Dan ini kayak nggak mungkin tiap hari ya, mungkin seminggu sekali lah di sini. Misalnya ke mall seminggu sekali menghabiskan Rp100.000. Ya, menghabiskan 5.200.000. Wah, nggak bisa Mas Mentor. Biasanya saya sama keluarga habisnya 250.000. Maka menjadi Rp13 juta kalau dilakukan seminggu sekali. Wah, saya keluarga besar Mas Mentor, kayaknya 250.000 kurang. Makannya belum kadang beli jajanan, beli roti, beli minum ya seperti ini, beli cemilan, beli air mineral. Kadang anak kita ada yang lapar, haus, akhirnya beli cemilan dulu. Jadi selain pergi makan di sini, ini tambah juga ini, ada cemilan, ada air mineral. Sekali pergi bisa 500.000 dalam setahun, kalau itu dilakukan seminggu sekali menjadi Rp26 juta. Ini kalau seminggu sekali. Kalau mungkin bisa 2 kali seminggu menjadi 50. Alangkah kalau kita lihat jumlah ini mungkin kita kaget juga ya, bisa ternyata cukup besar lah jumlahnya. Mungkin di pandemi ini kebanyakan dari kita akan banyak mengurangi frekuensi pembelian ya, pergi ke mall. Cuman jatuhnya larinya kebanyakan ke sini, ke online food ya, lalu ke cemilan ya, sama lah online food. Beli kopi susu, kopinya, cemilan, air ini jatuhnya larinya ke sini. Dan ini mungkin bisa seminggu 2 atau 3 kali dan jumlahnya mungkin bisa sampai Rp100.000. Kalau taruhlah ada yang Rp100.000 setiap kali beli. Martabak aja mungkin bisa Rp75.000 ya. Nah, kalau sekali pesan Rp100.000 dilakukan 2 kali seminggu, maka dalam setahun kita menghabiskan Rp10.400.000. Oke, nah ini jumlah-jumlahnya teman-teman bisa perhatikan. Tapi intinya adalah ada apa dengan angka-angka ini? Maksudnya apakah terlalu besar, apakah terlalu kecil, atau bagaimana? Tentu ini adalah pengeluaran kita. Bagaimana teman-teman bisa mengelola pengeluaran ya? Pendapatan kan kita jagalah, jangan sampai kita di PHK atau kita kehilangan income yang sudah kita miliki. Nah, supaya cukup dengan income tersebut, tentu bagaimana kita mengelola pengeluaran kita. Nah, ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang banyak disebut sebagai latte faktor. Kecil, tapi kecil frekuensinya mungkin 25.000, 5.000. Tapi kalau dilakukan sering, maka jatuhnya ada yang bisa jadi besar ya, tergantung frekuensi masing-masing. Ada yang ngomong rokok, saya cuma seminggu 1 bungkus Rp1.300.000. Apakah Rp1.300.000 besar, kecil, akan kembali ke persepsi masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing. Kalau penghasilan Anda per bulan taruhlah Rp4 juta per bulan, Rp4 juta dan Anda menghabiskan rokok ini dalam sebulan 1 bungkus, maka 300.000. Tapi kalau
misalnya lebih dari itu tentu akan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, latih faktor teman-teman akan sangat berbeda-beda. Silakan diperhatikan sendiri masing-masing. Apakah saya banyak menghabiskan untuk rokok, untuk kopi susu, untuk cemilan? Apakah saya kalau pergi ke mall biasanya beli air mineralnya di sana? Apa tidak pernah bawa sendiri gitu misalnya? Atau ke kantor bahkan selalu beli, nggak pernah bawa dengan menggunakan botol sendiri? Apakah saya kalau ke mall pasti selalu makan? Nah, itu bisa diperhatikan. Kalau ternyata cukup besar pengeluarannya, alangkah baiknya bisa lebih ditata lagi ya. Saya tidak melarang tentunya, itu kan uang teman-teman sendiri ya, hak teman untuk menggunakan uang tersebut. Tapi coba dilihat, makanya selalu catat pengeluaran Anda, lalu perhatikan dalam seminggu, sebulan, apakah jumlahnya, persentasenya terlalu besar atau tidak. Kalau tidak terlalu besar dan teman-teman tidak merasa kesulitan dalam cash flow, mungkin itu masih aman. Tapi kalau teman-teman kadang merasakan sulit membayar utang, lalu ada kesulitan tertentu dalam melakukan pembayaran pengeluaran, nah, bisa jadi itu disebabkan salah satu hal ini. Ya. Oke teman-teman, daftar ini mungkin bisa teman-teman screenshot ya, bisa dibandingkan sendiri, mungkin bisa bikin rumus sendiri nanti di rumah. Coba mungkin online foodnya ternyata saya nggak 100.000 tapi 150.000, silakan. Ternyata dilakukan seminggu 3 kali, 150.000 seminggu 3 kali jatuhnya 23.400.000 per tahun. Per bulannya mungkin kita bagi aja ya. Ini langsung dibagi 12 saja. Maka per bulannya dia bisa menghabiskan 1.950.000 rupiah. Apakah cukup besar atau tidak nih dengan income teman-teman? Bagaimana dengan pengeluaran lain? Itu harus dicek lagi. Well, teman-teman bisa googling sendiri ya bisa googling di Google sendiri gitu mengenai latih faktor ini. Sudah banyak sekali yang membahas. Intinya adalah teman-teman kalau bisa coba bedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya, needs and wants-nya harus lebih diperjelas lagi. Apakah saya makan di mall ini kebutuhan atau keinginan? Apakah saya transfer online ini kebutuhan atau keinginan? Apakah tol ini menjadi kebutuhan atau keinginan? Air mineral dan demikian terus. Selalu tanyakan itu. Jadi teman-teman bisa lebih kontrol lagi pengeluarannya, lebih tata lagi, lebih jaga lagi. Ingat, cash flow is the king. Jadi kalau cash flow-nya dari awal sudah berantakan, defisit, maka untuk perencanaan asuransi, investasi, dan dana pendidikan, dana hari tua itu akan lebih sulit lagi untuk dicapai oleh teman-teman. Ya, bukan berarti lalu kalau defisit sekarang lalu pasti nggak akan capai, nggak. Kita coba cari penyebabnya kenapa defisit. Mungkin hanya dalam bulan ini aja defisit karena kebetulan ada pengeluarannya cukup besar dan itu ternyata dapat ditutupi oleh dana darurat ya, mungkin saja. Jangan lupa dana darurat juga harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup 3-12 kali pengeluaran bulanan. Oke, demikian mengenai latih faktor, singkat aja, semoga bisa memberi inspirasi, membuat teman-teman bisa ingat supaya bisa lebih menata pengeluarannya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau bermanfaat. Mungkin di lingkungan teman-teman ada yang belum pernah mengetahui hal ini, silakan aja di share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.